tugas PS2. Kami di sini akan mempresentasikan pelajaran PPKN yang berjudul Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang Ipolexes Budhaikam. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pertahanan negara. Pertahanan adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan kesemestaan sendiri mengandung makna perlibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. dalam pengertian pertahanan negara, ada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, berdiri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan kepentingan seluruh rakyat. Sedangkan kesemestaan mengandung bahwa seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Poin 2 yaitu tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Adapun upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara yang bersifat fisik dan non-fisik. Yang bersifat fisik merupakan teritorial yang berhubungan dengan batas negara yang harus dipertahankan kedaulatannya dengan ancaman militer. Yang kedua, bersifat non-fisik merupakan kedaulatan negara dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum yang harus dipertahankan kedaulatannya dari ancaman non-militer. Baik, yang ketiga yaitu tentang fungsi pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara yaitu untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik ancaman yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri. Upaya untuk mewujudkan pertahanan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penangkalan, yang merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penindakan. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan yang didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan yang digunakan. Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan kementerian atau lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemulihan, yang merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara non-militer dan militer untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan dan keamanan. TNI bersama dengan instansi pemerintah lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud pertahanan semesta yang utuh. Masuk poin yang keempat, yaitu jenis pertahanan negara. 1. Pertahanan militer. Pertahanan militer merupakan kedaulatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi
militer lainnya. Dalam menghadapi ancaman militer, kekuatan pertahanan yang dimiliki didaya gunakan untuk mengatasi situasi negara yang terancam oleh suatu serangan militer dari negara lain, atau sedang dihadapkan dengan adanya jenis ancaman yang akan mengganggu kepentingan nasional. Yang kedua, pertahanan non-militer. Pertahanan non-militer merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non-militer. Fungsi pertahanan non-militer yaitu untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya seperti sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara dan pengembangan teknologi. Inti pertahanan non-militer adalah pertahanan secara non-fiksi yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh lapisan pertahanan militer, tetapi memberdayakan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan, dan keahlian. Poin yang terakhir yaitu strategi mengatasi ancaman dalam bidang intelektual budaya. Yang pertama, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mampu membahayakan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Untuk mengatasi ancaman dalam bidang ideologi diperlukan partisipasi dari seluruh warga negara Indonesia. Berikut upaya mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat memecah belah bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu memberikan pendidikan akan pentingnya ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan. Salah satunya melalui proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan iman dan takwa untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara. Dan poin yang keempat yaitu penumpasan gerakan separatis secara tegas. Poin B yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Adapun strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas KKN serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri. Poin yang keempat yaitu menegakkan supremasi hukum. Poin yang kelima, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan poin yang terakhir yaitu mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Poin C yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Adapun strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu membuat prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi yang tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Poin yang kedua,
yaitu Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Poin yang ketiga yaitu menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman, dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Poin yang keempat yaitu tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Serta poin yang kelima yaitu memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Poin D yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap budaya-budaya dari luar dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Keseimbangan dan keselarasan yang dimaksud yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, integrasi nasional, kepribadian bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pelestarian alam. Untuk mendukung semua itu, dibutuhkan semangat kebangsaan, kepedulian berbudaya, kemauan menjadi masyarakat global yang berbudaya dan bermartabat, mengembangkan tanggung jawab, reaktualisasi terwujud budaya malu, keulatan dan kemandirian. Hal-hal semacam itu merupakan fitur-fitur budaya dan kebudayaan yang perlu terus ditumbuh kembangkan, mulai dari diri sendiri, lingkungan sampai pada tatanan nasional. Jadi, untuk mendukung sebuah ketahanan nasional, kita harus bisa menjaga budaya itu dan melestarikan budaya itu sendiri agar tidak punah dan diambil negara lain. Oke, sekarang kita lanjutkan materi yang kelima, poin yang E, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 seperti berikut. 1. Pasal 30 ayat 1 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 2 yang berisi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, pasal 30 ayat 3 yang berisi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, pasal 30 ayat 4 yang berisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani rakyat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, pasal 30 ayat 5, susunan dalam kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberi gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA), yang artinya segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh
rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sishankam merata terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 1. TNI dan Polri merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia. 2. Komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara dan keamanan negara terdiri atas warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas. Adapun komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.